menjadi seorang pemain dengan rating NBA 2K terendah sepanjang masa. Bermain sekitar 13 menit per game dalam karir, 0,8 assist per game dalam karir, 0,3 steal per game dalam karir, 0,2 blocks per game dalam karir, dan 3,1 points per game dalam karir. Namun bisa-bisanya, ia mendapat julukan The White Mamba dari fans dan banyak digemari oleh banyak fans NBA. Ia disandingkan kehebatannya dengan Kobe Bryant, The Black Mamba. Tapi dari manakah julukan ini didapat? Apakah ini hanyalah sebuah lelucon karena keburukan Brian Scalabrine? Atau mungkin sebenarnya Brian Scalabrine tidak seburuk itu? Di episode kali ini, kami akan membahas momen di mana Brian Scalabrine menjadi The White Mamba. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Dibesarkan di Enumclaw, Washington, ia merupakan satu dari 4 bersaudara. Ia juga memiliki keturunan darah Italia. Ia masuk ke kampus Highline College pada 1996. Musim pertamanya di kampus, ia menggila dengan rata-rata 16,3 points per game dan hampir 10 rebounds per game. Ia juga mencatat 17 kali double-double di kampusnya, serta memimpin perolehan rebound, block, dan persentase free throw tim, dan membawa timnya hanya kalah 1 kali saja, serta memperoleh juara di negara bagiannya. Lalu pada 1998, ia berpindah kampus ke University of South Carolina. Di sana, ia langsung melejit dan memimpin timnya dalam perolehan poin, rebound, dan field goal. Ia pun mendapatkan gelar 1999 Pac-10 Newcomer of the Year. Prestasinya melejit dari tahun ke tahun. Dan bahkan pada 2001, ia berhasil membawa kampusnya lolos ke babak Elite 8 di NCAA. Lalu, ia memutuskan untuk memasuki NBA Draft di tahun 2001. Namun kesuksesannya di kampus hanya bisa mengantarkannya masuk ke NBA pada ronde kedua urutan ke-34 ke New Jersey Nets. Dan apesnya lagi, sebelum ia memulai debutnya di Nets, ia sempat terkena beberapa cedera. Ia baru debut pada 31 Januari 2002. Di musim pertamanya, Brian hanya mencatat 2,1 points per game dan 1,8 rebounds per game. Namun di samping itu, ia sudah bisa merasakan atmosfer masuk ke final NBA, di mana di musim itu, New Jersey Nets berhasil melaju ke final bertemu Lakers. Lalu musim keduanya, ia lagi-lagi melaju ke final. Padahal di musim kedua, ia hanya mencatat 3,1 points per game dan bermain hanya sekitar 12 menit per game. 4 musim bermain di Nets, ia masih belum meningkat jauh. Di musim akhirnya di Nets pada musim 2004-2005, ia sempat mencatatkan rata-rata 6,4 points per game dan 4,5 rebounds per game. Namun ternyata musim itulah yang menjadi rata-rata statistik tertingginya dalam karirnya. Lalu, ia menandatangani kontrak dengan Boston Celtics selama 5 tahun. Namun statistiknya justru menurun drastis menjadi hanya 3 points per game di musim pertamanya di Celtics. Selama 5 musim di Celtics, ia hanya bermain sekitar 13 menit per game dan menghasilkan 2,5 points per game saja. Namun jangan meremehkannya dulu, karena pada musim 2007-2008, ia akhirnya menjadi juara NBA bersama Boston Celtics. Padahal di seri final itu, Brian tidak bermain semenit pun. Namun ia masih mendapatkan cincin juara. Dan setelah juara pun, Brian sempat melakukan trash talk. How is it for you, watching it from the sideline, not able to play even one little second in the finals? Is that hard? Why would you think that's funny? I'll tell you, it's not that difficult to do because guess what? In like, maybe now you can say, yeah, I didn't play a second.
But in 5 years, you guys are going to forget. In 10 years, I'll still be a champ. In 20 years, I'll tell my kids I probably started. And in 30 years, I probably told them I got the MVP. So I'm really not too worried about it. Okay, great. All right. Congratulations. We'll see you guys later. Thank you, Brian. Kobe Bryant will be up shortly. Wow, bahkan pemain ini punya cincin juara, mengalahkan pemain-pemain hebat lainnya seperti Carmelo Anthony dan Chris Paul. Dan sejak video trash talk itulah, ia menunjukkan konfidensi dan mental kuatnya yang sama menakutkannya dengan yang dimiliki Kobe Bryant atau Black Mamba. Dan ya, setelah video ini, Anda bisa memanggilnya The White Mamba. Lalu setelah kontraknya habis di Celtics dan tetap tidak memiliki kontrak signifikan, akhirnya ia menandatangani non-guarantee contract bersama Chicago Bulls. Namun ya, 2 musim di sana, Bryant hanya mencatatkan 1,1 points per game, serta hanya bermain 46 game total selama 2 musim. Rata-rata bermainnya pun hanya 4,5 menit per game. Setelah ia memutuskan untuk mengakhiri karirnya di NBA, ia ditawari untuk menjadi asisten pelatih bagi Chicago Bulls di bawah head coach Tom Thibodeau. Namun ia menolak hal tersebut dan memilih untuk menjadi penyiar di Boston Celtics. Ya, mungkin Anda sedikit bingung, mengapa pemain seburuk ini masih saja mendapat julukan yang sangat terhormat, yaitu White Mamba. Ingatlah, setiap kali Brian Scalabrine bermain, timnya selalu unggul 20 poin dari lawannya. Sangat hebat bukan? Lanjut. Bila Anda masih tidak mau memanggilnya Black Mamba, lihatlah video ini. Beredar video one-on-one Brian Scalabrine yang sudah pensiun dari NBA melawan 3 pemain basket. 3 pemain basket ini bukanlah pemain basket biasa. Mereka punya postur yang baik, dan beberapa dari mereka merupakan starting 5 dari Universitas Syracuse, salah satu tim basket kampus terkenal. Dan di one-on-one tersebut, Brian mendominasi mereka bertiga. Bahkan ada yang tidak mencetak poin sama sekali. Sadarlah bahwa seburuk-buruknya Brian Scalabrine hingga ia mendapatkan rating terendah dalam sejarah NBA 2K, ia masih lebih hebat dari semua pemain basket Indonesia dan bahkan sebagian besar pemain basket di dunia. Dan jangan ragu lagi untuk memanggilnya The White Mamba. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.